sakit badan gua bang, kata dia gitu kan. Gua nggak punya badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Walid. Ya, kali ini gua mau nge-hostin lagi yang kedua kalinya nih. Bang Badru mau cerita pendakian ke Semeru ya, Bang? Tahun berapa, Bang? Waktu itu gua mendaki Gunung Semeru lagi bawa tamu nih Bang Walid. Tahun 2017. 2017. Iya, ke Gunung Semeru, Jawa Timur. Waktu itu gua bawa tamu 14 atau 15 orang, gua lupa ya. Dan ada kejadian yang cukup melelahkan buat gue dan kental dengan mistis. Wah, ini seru nih yang mistis-mistis gini nih. Yongs. Bang Badru, apa setiap pendakian lu itu selalu berbau hal-hal mistis, Bang? Kalau pendakian sih nggak selalu Bang Walid gitu. Jadi ya kalau kayak gua kan bisa dibilang mainnya di gunung nih Bang Walid. Dan gunung kan banyak hal-hal itu ya. Jadi ya bisa dibilang gua yang guide yang aktif gitu. Di dunia gunung sebulan bisa 3 kali naik gunung gitu. Jadi bukan gua doang nih yang ngalamin hal mistis, dari peserta juga, dari teman-teman yang lain, kayak gitu sih. Kalau gue sih paling beberapa aja, dan kayak kuntilanak, pocong, gondrowo udah biasa Bang Walid, kayak gitu. Jadi CS kali Bang. Iya bisa jadi sih karena ya biasa aja gitu. Karena mungkin karena kebiasa, jadi mental pun udah ya sosok kuat aja sih. Gitu. Nah kali ini kejadian yang ada peserta gue hampir meninggal di Gunung Semeru ya kan, 2017 waktu itu. 2017. Oke, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe channel Bang Badru Vlogs, dan yang sudah subscribe jangan lupa like dan komen video-video di channel ini. Langsung saja kita ke Gibah Misteri. Teman-teman, kali ini gue cerita pengalaman gue nih waktu yang tadi gue bilang tadi itu naik Gunung Semeru. Ada kejadian yang cukup barbar Bang Walid. Waktu itu tahun 2017 bulan September kalau nggak salah ya, bulan September. Gue bawa tamu 14 orang itu. Ceweknya 5, sisanya cowok. Dengan peserta gabungan nih dari Jakarta, Jabodetabek lah, Jakarta, Bogor, Tangerang. Nah, terus yang dari Jawa itu Klaten, Semarang, sama mana lagi ya? Ya pokoknya gue lupa tuh daerah situ juga kan. Nah ada kejadian ya Bang Walid. Nah singkat ceritanya ketemu nih di stasiun Malang. Ya seperti biasa kita briefing. Nah gue sempat edukasi ke mereka tentang perihal nanti nih pendakian di Gunung Semerunya. Nah ada beberapa tim itu Bang Walid yang apa ya, bisa dibilang masih pemula lah dalam dunia gunung, dan dia berantusias mau mendaki Gunung Semeru gitu, karena ya puncak impiannya sob ya, karena Gunung Semeru itu puncak impian para pendaki nih Bang Walid, dan gue ya siap pasang badan dong. Itu dari stasiun Malang itu gue jam 8 nih kereta dari Jakarta. Nah gue lanjut ke Pasar Tumpang. Pasar Tumpang itu pertemuan antara kita transportasi dari stasiun sampai naik jeep nih ya, Pasar Tumpang. Buat teman-teman yang Semeru pasti tahu nih Pasar Tumpang. Nah, dari Pasar Tumpang, gue bersih, lanjut menuju base camp Semeru, Ranupani. Itu sepanjang jalan udah hujan Bang Walid, parah itu. Gede, akhirnya di jeep itu gue pasang terpal kan. Nah, sampailah di base camp Semeru di Ranupani itu kalau nggak salah jam 1 siang. Karena emang gue selalu bawa tamu selalu jam itu, gitu. Nah, sampai base camp itu hujan nggak berhenti Bang Walid, kacau itu pendakian. Nah singkat ceritanya jam 3:30 gue nunggu hujan nih nggak reda-reda kan. Nah sholat asar masih nggak reda-reda. Akhirnya anak gue briefing, ini gimana, kita mau naik hari ini juga apa besok, gue bilang gitu kan. Karena semua keputusan harus gue musyawarahin nih, walaupun gue ini acara trip gue dan gue guide-nya, gue nggak mau ini loh Bang Walid, nggak mau sombong nggak mau ngambil keputusan sendiri lah, harus musyawarah. Ternyata kan anak udah Bang sekarang aja nggak apa-apa, oke kita pakai jas hujan gitu kan. Nah mungkin teman-teman nanya nih,
lu kok kalau cerita lagi bawa tamu mulu, ya karena gue naik gunung selalu bawa tamu. Iya, Kerjaan gue di situ Bang Walid gitu kan. Dan ya mungkin tau lah teman-teman yang pernah naik gunung dan pernah jadi leader, jika kejadian seperti ini apa yang harus lu lakukan gitu. Dan ini yang gue lakukan pas waktu kejadian itu. Jam 4 sore nih Bang Walid, semuanya pakai jas hujan. Itu hujan masih gede-gedenya Walid, hujan. Masuklah gue pintu masuk, semuanya baik-baik aja. Nah posisi jam 5:30 itu gue trekking malam ya, kena malam ya. 5:30 itu gue sebelum pos 1 itu ada teman yang agak sedikit lemes lah badannya ya, bisa dibilang ya. Ya tetap gue kan orang paling belakang nih. Waktu itu gue gayanya 2, si Gejo sama gue nih berdua. Nah jalan sampailah pos 1 itu maghrib. Seperti biasa itu biasalah nyemil-nyemil, makan-makan di pos 1. Nah ada nih salah satu pendaki yang apa ya, bisa dibilang halusinasinya agak tinggi gitu kan. Pandangannya itu kelayaban mulu gitu matanya. Gue bilang aja, dia itu matanya nggak usah wisata, gue bilang gitu kan. Emang kenapa Bang? Ya nanti rame lah, gue bilang. Takutnya pas lagi nengok begini dikasih unjuk kan bingung kan. Ya udah fokus aja kita bareng-bareng. Nah singkat cerita hujan masih gede itu Bang Walid. Nah dari pos 1 ke pos 2 itu kan nggak terlalu jauh nih jaraknya. Itu kalau nggak salah 15 menit nih jalan normal, dan treknya pun masih landai itu di Gunung Semeru. Nah kenapa gue trek malam? Karena emang gue kalau bawa tamu dari Jakarta pasti trek malam. Hampir semua pendaki dari Jakarta itu kalau naik kereta Mata Remaja pasti treknya malam gitu. Dan gue hampir ke Semeru pasti kena malam gitu. Nah dari pos 1 ke pos 2 itu baik-baik aja nih Bang Walid. Itu dalam kondisi hujan yang nggak berhenti-berhenti kan masih. Nah dari pos 2 nih udah mulai kelihatan tuh fisik ya kan, karena posisi hujan. Nah, ada satu yang teriak, Bang istirahat bisa gak? Yaudah istirahat aja. Nah tapi posisi masih hujan nih Bang Walid. Nah dia bilang, Bang puncak masih jauh gak sih? Lu jangan ngomongin puncak, kan kita masih pos 2 gitu kan. Yang harus lu tanya itu Ranukumbolo masih jauh gak Bang? Oh iya. Akhirnya dia ketawa lagi kan, karena mukanya udah sugesti banget Bang Walid. Itu kayak udah apa ya, kayak orang mau nyerah gitu kan. Tapi ya gua asik semangat terus kan. Nah singkat cerita pos 3 dah nih. Nyampe pos 3 itu gua masak Indomie. Pas gue lagi masak Indomie ada nih, ya kan kalau gue bilang tadi, gue kalau kayak Kunti, kayak sosok kayak itu mah ya udah biasa lah ngelihat gitu kan. Ada di belakang ini cewek ngelihat nih, bukan si dia ini, atau lagi. Oh ada lagi? Iya kan cewek 5 kalau nggak salah kan waktu itu. Dia ngelihat, Bang lu ngelihat juga? Udah sih biarin aja, gue bilang gitu kan. Itu gue di playseat di tengah jalan Bang Walid, udah urgent lah bahasanya, karena hujan tuh nggak berhenti gitu. Gue takutnya apa, pada hipotermia, penyakit kedinginan itu kan. Akhirnya daripada perut kosong, udah gue masakin Indomie biar cepet kan. Nah akhirnya gue masak agak cepet tuh, karena si sosok itu ya tetap aja di situ kayak nongkrongin tuh. Dan yang cewek yang satu lagi ini udah agak suges. Nah udah biarin, cuekin aja. Iya Bang. Udah akhirnya gue ngobrol. Nah singkat cerita, nyampe lah gue di Ranukumbolo. Ranukumbolo itu surganya Semeru nih ya kan, yang tengah-tengah ada danau. Itu posisi jam 10 malam. Dan itu gue paling malam bawa tamu, karena posisi hujan ya, wajar ya. Biasanya gue sampai Ranukumbolo itu jam 8:30 biasanya kan. Lu pernah ikut kan kayak iya, gitu. Nah gue bukan buka tenda tuh di Rakum yang ada shelternya Lid, bukan Lid. Gue di Rakum yang satu nih, yang baru turunan. Oh yang baru turun, ya. habis turun gitu Bang ya. Karena di situ satu hujannya masih kenceng, kondisi angin itu gede banget kan, dan anak-anak di situ udah pada mulai hipotermia, udah pada kedinginan akut lah, bahasanya udah akhirnya kayaknya ke Rakum ini kan harus nanjak lagi kan. Akhirnya gue putusin, gue diskusi lagi mereka, mau gimana Bang, udah buka tenda sini aja. Ya udah sama-sama Rakum kan, air juga masih aman. Akhirnya gue mutusin buat buka tenda di situ Lid. Saat gue buka tenda, gue sama Gejos gaet juga kan sama porter, buka tenda, asik-asik buka tenda. Itu waktu itu posisi cuma tenda gue doang Lid. Di Rakum. Di Ranukumbolo itu. Gue buka tenda nih Lid. Tiba-tiba si Ica nih cewek teriak ke gue, Bang Badru, Rijal pingsan. Dibilang gitu kan. Gue kaget tuh, apaan sih Cak? Bercanda aja. Udah gue tetap aja, emang awal bercanda mulu kan. Bang beneran. Langsung yang awal gue lagi megang frame tuh, gue lepas kan frame. Langsung gue ke tempatnya si Rijal. Ternyata bener, si Rijal udah gelepak begini. Terus gue lihat kan kondisinya, ini orang kesurupan, apa sakit nih, apa pingsan nih. Nah akhirnya gue lihat, wah ini dia kena penyakit hipotermia. Hipotermia itu penyakit kedinginan yang
parah lah bahasanya itu, yang sering banget kena para pendaki. Karena apa? Rentan banget Bang Walid gitu. Nah akhirnya gua angkat ke tenda nih, stres, masuklah ke tenda. Posisi dia masih nggak sadar Bang. Alhamdulillahnya langsung ditanganin ya. Karena kondisi seperti itu, kalau lu teman udah hipotermia dan itu udah nggak sadar ya, kehilangan kesadaran, keputusan terakhir itu adalah skin to skin gitu, antara badan nih Walid. Karena gue udah nggak mikirin lagi nih, udah wah ini udah harus skin to skin. Akhirnya si Gejos, gayetnya satu, Jos buka baju Jos. Kenapa Bang? Nih skin to skin. Oke, si Rijal ini sama si Gejos buka baju. Si Gejos masih nggak sadar. Si Rijal ini nggak sadar. Akhirnya dia pelukan tuh sama Gejos digini-giniin ya kan, sampai dapat suhu panas badannya ya kan. Nah si Perry di bawah juga sama itu, gua tiban blanket aluminium foil, sleeping bag dan yang lain-lain kan. Itu selang 20 menit masih belum sadar Bang. Sampai gua tamparin kan, Bang, bangun gitu kan. Kalau nggak salah tuh 30 menit lagi Bang Walid. Tiba-tiba mati begini. Nah tapi dia nggak bisa ngomong, belum bisa ngomong si Fajar ini. Sadar mah udah Bang. Sadar udah. Belum bisa berbicara gitu. Belum bisa berbicara. Dia begini kan. Nah langsung bilang, Bang Fajar, Bang, udah jangan merem lagi, dia mau begini lagi ya, Bang. Karena dia udah nikah kan ya, dia sempat curhat sama gue di jalur. Bang, inget anak, inget istri, gue bilang gitu kan, gue gamparin. Lawan, ayo, ada anak sama istri nunggu di rumah, gue bilang gitu, ayo Bang lawan. Terus sama anak dikasih kehangatan kan, terus sampai depan, Jal, gue minta air hangat di depan kan, dikasih sama Rijal kan, dimasakin tuh, dikasih. Buat ke badannya si dia, gue taruh tuh kayak botol, gue taruh di dalam sleeping bag. Nah si Gejos masih dipeluk tuh, sama-sama telanjang, buka baju gitu, cowok sama cowok lah gitu. Saat dipeluk, akhirnya dia bisa ngomong, sakit badan gua Bang, kata dia gitu kan. Gua nggak punya badan, ngomong kayak gitu. Awalnya sakit, terus dia bilang nggak punya badan. Ya karena emang kalau udah kayak gitu dia nggak ngerasain nih apa yang di badan dia. Bilang, Bang, ayo semangat. Oh takbir dia, Allah, kayak gitu kan. Lawan Bang, lawan, bilang gitu. Sampai gue gini-gini dia kan baru mau lihat ya, gue gini-giniin kan di badannya. Nganunya kena. Nganu. Punyanya dia kan. Ini apa? Bang Walid jangan dipegang. Oh iya, sorry. Udah bisa ngerasain berarti Bang. Oh iya, udah ngerasain. Jadi kan gue panik juga kan. Iya. Gue gini-giniin kan di seluruh badan. Kena ya kan. Dan dia, Bang itu kena. Langsung ngomong ya kan, kata gue, suwek banget lu. Akhirnya ya udah. Itu dia sadar nih. Sadar itu 1 jam baru bisa bergerak nih tangannya. Terus lawan Bang, lawan. Alhamdulillah bisa duduk. Nah, dia sadar nih Bang Walid. Nah, ini si Rijal yang tadi gue minta suruh bikinin teh. Oh, Jar, bikinin teh ya kan di luar. Tiba-tiba dia juga kena Hipotermia Bang. Hipotermia juga. Nah, pas dia sadar, nah tenda sebelah teriak. Si Perry teriak, Bang Badru, Rijal hipo. Ya gue gak percaya dong. Udah apa Bang, malam-malam jangan bercanda. Itu posisi udah hampir jam 11:30 Bang Walid. Udah apa Bang, jangan bercanda. Gue bilang itu. Beneran Bang. Orang awalnya baik-baik aja. Jal, bikin gue teh kan. Langsung kena juga dia. Akhirnya gue lompat dah tuh ke tenda sebelah. Nah sama dia, posisi udah gak sadar. Langsung kan gue ambil keputusan. Ya gue gampar-gamparin kayak gitu kan. Ya bukan gampar kayak nyiksa, enggak Bang. Bang sadar Bang, kayak gitu kan. Karena emang seperti itu udah harus, bukan kasar ya, harus kita gituin Bang biar dia sadar gitu. Nah akhirnya udah si Rijal sama si Ferry ini ya skin to skin kan. Akhirnya udah skin to skin. Nah itu kalau dia nggak lama, itu kisaran 15 menit, tiba-tiba matanya melek gini, tapi tetap nggak bisa ngomong. Jal bangun, langsung nyebut ayah gitu, almarhum ayahnya. Dia nyebut ayah tolong, tapi badannya nggak bisa. Dia tuh tinggi banget orang, lebih tinggi daripada gua ya orangnya gitu kan. Ayah, dia nyebut terus bang Perry, terus dipeluk terus kan. Dia nyebut ayah. Itu dia kisaran 20 menit baru bisa bergerak tuh badannya dia. Nah posisi itu udah jam 1:30 malam kalau nggak salah itu ya. Nah kira udah bisa sadar nih, udah ya baik-baik lah dua-duanya ya. Nah gue tetap begadang Bang sama Gejos nih, gayet yang itu kan. Berdua gue begadang ya, nungguin mereka lah. Jagain ya Bang ya. Jagain, takutnya terjadi lagi nih. Dan si cewek
gue evakuasi nih satu tenda, dia berlima tuh, tenda 5 orang gue isi berlima kan, biar udahlah cewek sama cewek tuh ngerumpi dah, biar jangan sampai terjadi apa-apa gitu kan. Nah itu gue baru bisa tidur jam 3:30 subuh di Ranukumbolo itu kan. Nah pagi tiba nih bang, ternyata jam 4:30 mereka udah pada bangun, gue masih tidur kan, baru tidur 1 jam. Waktu aduh di luar suara berisik amat ya, malam-malam siapa sih teriak-teriakan. Nah pas gue melek, buset ternyata mereka pada foto-foto, alhamdulillah pada sehat semua lah muka-mukanya. Sampai gue tanya, Bang Rijal semalam kenapa? Bang Fajar, biasa bang kedinginan. Ya akhirnya ya penyakit itu nggak bisa diprediksi bang, mau lu sehat, mau lu kuat, mau lu pengalaman, kalau lu udah kena hipotermia itu bisa menyerang ke siapapun, bahkan ke gue pun bisa kayak gitu. Makanya usahain ketika lu kena seperti itu jangan sampai lapar gitu. Jadi kayak kena hujanan nih teman-teman ya, di gunung gitu kehujanan, karena kalau udah hujan itu lu nggak bakal ngerasa lapar bang Walid, bawa kenyang aja. Nah itulah gejalanya. Usahakan ketika di jalur hujan dingin, roti yang lu bawa, cemilan yang lu bawa itu kita makan lah, usahain jangan sampai perut kosong. Itu sih awalnya di situ. Nah akhirnya pagi tiba, nah lanjutlah gue menuju ke Kalimati, ya kan. Nah itu sama tetap dari Ranukumbolo sampai Kalimati kena hujan juga bang Walid. Wah itu pendakian capek banget ya kan, hujannya nggak berhenti-berhenti. Nah singkat cerita, nyampe lah gue di base camp Kalimati nih, itu jam 3 sore. Nah akhirnya gue buka tenda, masak, ya seperti lagi diskusi buat persiapan ntar malam summit nih menuju puncak Mahameru. Nah pas lagi briefing, gue liat muka-muka dia itu kayak nggak yakin ya, karena puncaknya itu di atas itu kan tinggi banget kan. Dia, Bang. Sampai gak gua dengan keadaan seperti ini kan. Akhirnya pas briefing ya kan, akhirnya mereka siap lah untuk nyoba. Tetap gue bilangin gitu kan, puncak bukan segalanya, memang tujuan kita nih ke puncak, cuman kalau emang fisik lu nggak kuat atau lu udah ngerasa gak enak badan, mendingan turun gitu kan. Puncak gak kemana-mana, tapi keselamatan nomor 1, gue bilang gitu kan. Selalu gue briefing masalah kebersamaan. Nanti ketika kita di pasir itu kita nggak bisa jalan bareng terus-terusan, karena fisik orang itu bakalan berbeda-beda bang Walid. Gue selalu briefing. Nah nanti ketika lu ketemu temen sependakian lu berdua nih pepet, jangan sampai lu pisah, gue bilang gitu. Kita nggak bakal bisa jalan beriringan nih, 14 orang nggak mungkin kan. Awalnya bareng, lama-lama pecah gitu kan. Cuman gue bilang ke mereka jangan sampai sendirian. Karena apa? Karena ketika kita sendirian sugesti itu lebih tinggi gitu. Misalkan kena kabut, kita panik dong, pandangan nggak kelihatan nih, pasti panik gitu kan. Ada suara kresek tuh apa kan gitu kan. Kalau berdua kita masih bisa diskusi gitu kan, masih bisa bercanda, itu sugestinya nggak terlalu tinggi. Nah ketika kita nyasar pun masih inian lah, masih bisa diskusi, wah ini kemana gitu kan. Nah itu posisi kabutnya tebal banget bang Walid, kacau emang itu. Nah nyampe gua batas vegetasi jam 3:30. Nah kan kalau di puncak Mahameru itu 4:30 matahari udah terang kan, kayak sunrise kayak gitu kan. Nah 4:30 awalnya nongol nih matahari, lama-lama hilang lagi karena emang gue bilang tadi kabutnya itu tebal banget. Nah tim cewek itu tim depan yang backup si Gejos, guide juga kan. Gue tim sweeper nih, orang paling belakang itu. Nah seperti biasa lama-lama kelihatan tuh mana yang fisiknya agak lemah gitu kan. Nah yaudah itu pegangan gue. Nah yang masih strong itu depan dah sama Gejos. Gue selalu kontek-kontekan pakai HT kan. Jos, ini gimana? Depan aman bang? Megang berapa orang Jos? 8 orang. Oke, gue di belakang berempat nih, gitu kan. Ya udah, jalan. Ada nih Bang Rijal yang kena hipotermia itu Bang Walid. Nah dia bilang gini, bang, kayaknya gue gak kuat gitu. Karena kondisi angin emang kencang banget Bang Walid. Lu kayak digampar angin, kayak pak kayak gitu. Dan pandangan pun itu cuma ya berapa meter sih gitu kan. Dan ya ngantuk, itu sih yang bikin mereka pada frustasi. Ya gue selalu bilang, ayo bang, kalau masih bisa jalan, gue temenin, gue bilang gitu kan. Iya bang, jalan pelan-pelan. Nah anak itu kalau nggak salah posisi jam 8 ya pagi ya. Anak kontak nih yang tim depan pakai HT, Bang Badru posisi di mana? Masih di setengah jalan nih, gue bilang gitu kan. Iya bang, nih tim depan udah sampai puncak nih, udah hampir semua, tinggal Bang Badru sama si Rijal, kata dia gitu kan. Oke siap, tunggu ya di situ ya, gue bilang gitu. Nanti kalau di atas dingin, angin kenceng, langsung turun aja. Foto-foto bareng-bareng langsung turun, gue bilang gitu. Siap bang. Nah akhirnya ada batu tuh lihat, ada batu gede kan. Nah akhirnya gue agak mojok di situ. Nah di batu itu si Rijal nih
ya udah dia agak ini kan menghindari angin lah. Iya. Akhirnya gue temenin, gue kasih teh kan, ternyata dia udah nggak kuat. Bang, gue mau turun aja, gue udah nggak kuat, kata dia. Ya gue bilang gini ke dia, pilihan yang tepat bang, dan lu hebat. Ya sama-sama Bang Badru, ya sama-sama bang, udah ngertiin sama diri lu sendiri. Ya karena gue nggak punya hak Bang Walid buat ngelarang dia ke puncak gitu, dan ngelarang dia ayo turun, kan gue nggak punya hak. Selama dia masih bisa, gue temenin. Kalau emang lu ngerasa nggak sanggup, ya gue ingetin. Kalau emang lu sadar diri, bagus, gue bilang gitu kan. Kecuali kalau udah kehabisan waktu, ayo gue maksa turun. Kalau ini kan masih jam 8 kan. Nah, akhirnya gue di situ tuh di balik tebing sambil kedinginan ya. Nih bang, gue kasih teh manis kan, teh hangat di termos. Nah, anak turun, ketemu dah. Akhirnya mereka duluan. Nah, gue berdua nih jalan di belakang, nge-backup dia si Fajar itu kan, jalan pincang-pincang. Pas turun nih kan pasir nih Bang Walid, pasir ini kan udah masuk hutan nih. Ada nih pendaki 2 orang dari Surabaya, dia itu posisi kalau nggak salah udah jam 10 pagi tuh, udah siang banget kan kalau buat summit ke Semeru. Nah pas gue turun, gue tanya, itu pendaki terakhir. Waktu itu gue sepi banget Bang Walid pendaki. Waktu itu muncak mungkin ada 4 rombongan aja kali. Pas gue turun itu nggak ketemu pendaki sama sekali. Gue tanya nih 2 orang itu, mas berduaan aja? Iya mas. Puncak masih jauh gak? Waduh mas, baru mulai nih, gue bilang gitu kan, masih di pasir, baru masuk pasir. Iya mas, siang amat, gue bilang gitu. Iya mas, aku kesiangan tidurnya, kata dia. Oh gitu. Nah yang gue aneh itu, dia pakai sweater Bang Walid, sweater tau kan yang bahan katun itu kan. Ya gue anehnya, gokil nih orang, strong banget kan, kayak gitu. Gue cuma pakai jaket double gitu, dan pakai sendal jepit yang mereknya Swallow, bukan endorse, bukan, yang merek Swallow. Ya gue sih bukan memvonis ya, cuman gokil nih, ini pasir, batu, kerikil, emang lu nggak sayang sama kaki gitu kan. Bilang mas itu nggak pakai sepatu? Iya mas, aku nggak punya sepatu, kata dia gitu kan. Dia ada dari Jawa Timur juga tuh, tapi gua mau nyebutin nama kotanya. Nah mas, kan katanya jam 10 nggak boleh sampai puncak, gue bilang gitu kan, karena di atas kan wadus gembelnya itu yang asap belerangnya itu kan. Iya mas, aku mau maksain. Oh ya wes deh, gue bilang, hati-hati mas ya nih, air masih ada gak? Gue bilang, ada mas, ada, logistik ada. Ya udah, dia naik, gue liatin di Bang Walid, dia jalan dia berdua kan. Nah gue turun nih, nyampe lah tenda itu kalau nggak salah jam 1 siang nih. Baru nyampe tenda, hujan, segede-gedenya hujan, aja ya kan. Alhamdulillah, udah nyampe tenda, baru turun hujan kan. Bang, ya. Itu gede banget gitu. Akhirnya gue briefing nih. Nah, gue sempat nunggu sampai jam 2. Gue tunggu nggak berhenti nih hujan. Sedangkan gue harus turun menuju Ranukumbolo lagi nih di malam ketiga kan. Akhirnya gue diskusi sama Gaya itu kan, si Jos, ini gimana? Udah bang, kayaknya kita di sini aja deh. Kalau kita turun bahaya nanti nih, bakal kena hujan, dingin, anak masih capek juga dari puncak. Yaudah siap, kita bermalam di sini. Nah akhirnya aku kumpulin kan, diskusi deh tuh, ayo kita voting. Nih kalau sampai jam 3:30 hujan nggak berhenti, udah kita ngecamp di sini. Kalau emang berhenti, ayo yang mau turun, ayo kita voting suara. Ternyata pas di voting suara, maunya buka tenda di situ aja. Kalimati aja. Di Kalimati. Oke, berarti kita bermalam di Kalimati nih. Berarti besoknya kita dari Ranukumbolo langsung turun menuju base camp kan, karena gue 4 hari 3 malam gitu. Nah akhirnya oke, siap bang. Nah, akhirnya gue masak lah tuh buat makan sore kan. Selesai masak jam 4:30 Lid. Kan ada peserta cewek nih, namanya itu Inah ya kan, gue ini sama samaran nih Inah nih. Nah Inah tiba-tiba teriak nih, dia di tenda sebelah kan, gue berdua nih sama Jos Guide juga. Bang Badru, Inah kesurupan, katanya gitu kan. Serius apa? Udah malam juga, bercanda baik gue, atau gitu. Beneran bang? Wah Jos, ayo kita keluar tenda. Gue lihat dah tuh, bener kesurupan. Begini matanya Lid. Kayak gitulah. Waduh, nih dari mana nih, kata gue nih. Dari mana emang tadi dia? Nggak kemana-mana bang, dari puncak. Diem aja, gue kira tidur. Pas bangun kayak gini, kata yang sebelah tendanya tuh, cewek juga. Ya udah diemin dulu aja. Ya, itu yang gue lihat, itu penghuni yang ada di puncak, Li. Oh, ngikut bang ke? Iya, ke si cewek itu. Nah, akhirnya gue kayak kontak batin sama bapak yang ada di warung gitu. Ya, Pak Kamsi lah yang jualan. Oh, pedagang yang di Kalimati itu bang? Kalimati yang jualan gorengan sama semangka. Gue ngomong, tolongin pak,
ini lagi butuh bantuan. Pak, gue nggak kenal sama bapak itu. Ya udah gue diem, abis itu udah gue diem. Gue obatin, dia agak mendingan kan. Gue kayak nunggu si bapak itu, Pak gue nggak tahu itu ya nggak siapa bapak, baru ketemu itu sama orang itu. Akhirnya dia nyampe, manggil Mas. Gue kaget. Itu Allahu alam ya. Kan juga dalam hati bang bilangnya abang ya. Iya, Jos, udah nyampe. Iya bang, itu siapa? Lah nggak tahu, ya kan? Apa bang? Kata dia gitu kan, kayak dia nggak dipanggil. Ah iya pak, sini pak masuk. Oh iya, udah masuk ya kan dalam. Oh ini si Nengnya, ini kata dia ngelamun, kata dia banyak lamun ini mah. Emang kenapa? Mungkin karena capek kali ya, gue bilang gitu. Ya capek kali ya pak. Iya ini mah dari puncak, kata dia ngikutin. Emang tadi di atas ada yang naik ya? Oh mas, kata dia. Iya pak, tadi ada naik 2 orang tuh, orang Surabaya, gue bilang gitu kan. Oh iya pantesan, marah tuh penghuni atas gitu kan. Oh gitu ya pak, maksudnya? Ya kan kalau di atas mah, di atas jam 12 siang, puncak Mameru, jangan sampai ada orang, kata dia. Emang kenapa pak? Ya penghuninya pada marah, mungkin kata dia gitu kan. Oh gitu ya pak ya, iya. Terus gimana nih pak? Ya udah santai aja, kata dia. Iya, kamu kayak kota gini, kalau mau manggil ya kencangan dikit. Nah, gue makin kaget kali. Ini maksudnya apa sih nih orang? Bercanda apa gimana sih? Tapi kayak emang gue manggil dia gitu ya Allah, Bismillah, ya Allah tolonglah hambamu ini gitu kan. Gue takutnya apa? Kesurupan ini nyamber nih Lid. Karena kayak kalau ada satu yang masuk banyak Lid. Takutnya apa yang lain ya bang ya? Iya, karena di situ itu ya para petingginya banyaknya makhluknya itu bukan sembarangan gitu. Yang si bapak itu ya udah, oh iya pak, makasih banyak ya pak. Ya udah. Pas itu dikeluarin Lid. Dia ngeluarin kayak tas gitu. Buntelan warna hitam, kayaknya sih isinya batu gitu gede. Ditaruh ini ke cewek si Ina itu, sadar langsung, alhamdulillah sadar. Itu posisi udah hampir gelap, itu jam 5 dan masih gerimis rintik-rintik gitu kan. Ya udah kata si bapaknya, nanti si Nengnya itu suruh ke warung ya, kata dia. Oh iya pak, siap, nanti biar ngobrol sama bapak di warung. Oh iya pak. Ya udah, gue balik ke tenda nih. Ya udah kan, nah udah aman ya. Iya bang. Emang gua kenapa bang? Enggak kenapa-napa gitu kan. Beneran lu? Iya, kata dia. Ya udah. Akhirnya gue balik ke tenda. Nah itu kalau nggak salah setengah 6. Kok gue masih dengar suara si Ina di tenda kan sama yang lain-lain. Gue bilang, nah nggak ke warung. Ntar aja bang. Ke warung sekarang. Gue bilang itu. Akhirnya dia ke warung kan. Gue temenin tuh. Akhirnya sama si bapak entah diobatin apa gitu kan. Ya udah. Akhirnya gue kenal di situ tuh. Udah mulai kenal, ngobrol sama si bapak kan. Nah akhirnya balik ke tenda lagi, malam pun tiba nih. Pasti malam itu nggak ada apa-apa sih, aman-aman aja. Nah besok nih di hari terakhir, di hari keempat kan, itu pagi cerah banget. Akhirnya gue foto-foto bareng-bareng yang terakhir sebelum turun. Nah sampai Ranu Gumbolo itu kalau nggak salah jam 1 siang. Nah sampai Ranu Gumbolo hujan lagi nih Lid. Ya kan. Ya udah akhirnya sempet istirahat situ kan, gue masak-masak buat anak-anak sebelum turun lagi ke base camp. Jam 1 masak, nah jam 2 mulai turun nih menuju base camp. Nah mulai tuh kaki pada sakit, peserta kan ya udah pada aneh-aneh lah kayak gitu kan. Pas jam 4 itu kalau nggak salah hampir setengah 5 nih Lid. Saat gue turun, lu tahu kan kalau sebelum pos 3 tuh yang shelter di bawah turunan begini nih. Iya. Tiba-tiba ada cewek namanya Sinta ya, nama samaran aja. Di samping gua, depan gua jaraknya, tiba-tiba gelinding jatuh, gubrak, posisi hujan kan, pingsan di situ Lid. Astagfirullahaladzim, langsung tarik kan, gua lepas keril, gua pegangin gini kan. Tolong. Itu ada si Awing sama siapa lagi tuh gua lupa, si Gejos kalau nggak salah ada. Langsung gua evakuasi ke pos 3 tuh, ada shelter itu kan, di bangunan itu. Pas gua evakuasi, udah tuh, wah ini nggak bisa nih, kakinya udah sakit, terus ya ada aura-aura di situ tuh ya kan. Akhirnya gue bilang Bang Ferry, bisa gak turun ke bawah panggil tim SAR? Oh iya bang. Akhirnya gue kontak pakai HT kan, monitor nggak nyambung nih orang base camp. Akhirnya Bang Ferry sama siapa tuh gue lupa berdua turun ke base camp tuh. Base camp lari dari pos 3 itu estimasi kalau turun ke bawah itu 5 jam. Nah akhirnya teman-temannya gue bilang udah lu pada turun semua, gue bilang itu sisain gue. Akhirnya gue berempat nih di atas, gue, Gejos, si Sigit sama si cewek ini nih, si Sinta. Gua kira gue buka tenda di situ karena takut kedinginan lah si cewek ini kan. Nah di situ gue taruh SB, sleeping bag, gue suruh tidur. Nah tiba-tiba malam-malam tuh jam setengah 7 apa setengah 8 gitu, ketawa Lid.
Cinta jangan bercanda dong, gue bilang gitu. Kata si Sigit, tahu nih udah sakit, nyusahin aja bercanda lagi. Lu nggak tahu gue ketakutan nih waktu gitu ya. Gue udah kedinginan nih, gitu kan. Ya bercanda sih ngomong kayak gitu, cuman serem banget Cut. Lu tau lah mistisnya pos 3 Semeru kayak apa. Malam, apalagi rintik-rintik hujan, sandu banget kan. Nah, ada itu. Apa sih? Nyaut tuh. Bangun ya Cinta. Iya bang, kenapa? Wah berarti bukan kan. Udah gue kawal terus tetap kesurupan nih. Lebih parah kesurupannya akhirnya. Nah itu kalau nggak salah jam 7:30 dia minta kencing. Bang, gue mau pipis dong kata dia. Masih kuat gak jalan? Kuat, dengan kaki yang pincang kan. Ngesot, gue anterin tuh di kencing. Pas lagi pipis, dia kayak orang ngobrol di semak-semak gitu kan. Gue bilang, Cinta ngobrol sama siapa? Enggak bang, ngobrol aja kata dia gitu kan. Beneran Iya beneran. Waduh, yaudah. Dia pipis kok diem, kagak ada suara. Agar gue samperin lagi begini Dit. Langsung gue panggil, Jos, sini Jos, bantuin gue. Kenapa bang? Ini si Sinta. Samperin langsung gue angkat berdua kan. Tapi udah pakai celana, udah langsung gue angkat berdua ke tenda kan. Sinta ngapa? Nggak apa-apa bang. Wah ini orang nggak bagus nih kata gue ya kan. Nah akhirnya itu nyampe lah tim SAR tuh kalau nggak salah 8:30 malam. Nyampe 3 orang tuh yang naik ke atas. Mas Badri ya? Oh iya pak. Waduh, alhamdulillah nyampe juga. Udah mas, sampean di sini aja santai, ngopi dulu. Udah biar si Sinta ini, si cewek ini dia yang bawa turun kan. Yang gue sebagai orang yang tanggung jawab sama Gejos, ya nggak bisa diem aja Bang Walid. Akhirnya Jos, ayo kita turun. Taruh bang, ini gimana? Yaudah kita bareng aja sama si tim SAR itu kan. Gue langsung packing tuh tenda. Udah mas santai aja, gue digituin. Tetap hati gue nggak bisa santai cuy. Ini tanggung jawab gue nih, nyawa orang gitu kan. Akhirnya digendong tuh pakai sarung sama si bapak itu tim SAR. Nah gue ikutin, jalan cepet banget Lid. Bah santai aja di belakang. Iya pak santai. Tetap gue ikutin tuh, gue bertiga, gue Gejo Sigit. Dia bertiga berenam jalan siringan. Nah lu tahu tikungan sebelum pos 2? Iya. Ternyata di situ ada motor. Oh. Ternyata dia naik motor dari base camp menuju pos 2. Gue gondok dong, udah gue ikutin. Ternyata tuh kan dibilang juga apa Mas Badru? Nggak usah ikutin saya. Pasti bilang santai aja ya. Iya. Bapak nggak ngomong kalau naik motor. Iya, yaudah santai-santai. Ya udah kira, udahlah gue nggak bisa nguber dong namanya motor kan. Ya udah kira dari pos 2 gue jalan cepet itu sama bertiga tuh sampai wah. Si Sigit ini udah mulai halu di belakang dia udah nggak bisa ngimbangin gue Lid. Karena gue Gejos soalnya kalau jalan cepet kan bak ya kan. Sigit udah gubrak jatuh bang aman jalan ya aman Bang Badru, dia berdiri lagi gubrak jatuh. Nah pas setelah pos 1 kan agak landai banget tuh Lid ya. Yang kayak ada batu-batu gitu apa namanya, iya konblok kayak konblok itu. Nah gue pengen cepet dong situ dong jalan, wah cepet banget lah pokoknya berdua sama Gejos. Tiba-tiba nih si Sigit jauh banget lihat, gue gak ngerin dia kan, karena gue udah panik sama si cewek ini nih, tau kenapa-napa kan. Nah, bang, woi tungguin, gue nengok, buset jauh banget dengan muka dia, udah, dia udah sugesti tinggi kan. Kalau gue mah udah gak mikirin setan di situ kan, mikirin gue nih nyawa orang nih gitu kan. Lu magit, gue bilang tuh jalan duluan tadi, lu ngapain di belakang sama gue? Kan gue pengen belajar bang di belakang. Ya bagus sih gitu ya, pengen jadi tim SAR gitu, pengen jadi guide gitu ya, jadi tim sweeper. Nah kira jalan cepet, nah nyampe lah gue di base camp. Kalau nggak salah itu jam 9 atau setengah 10 gue lupa. Nyampe base camp, si Sigit pingsan, bukan pingsan sih kira, wah. Udah capek kayaknya. Iya, gue mau naruh carrier, gue udah, mana si Sinta? Ada tuh bang di kamar, ini, lah udah diobatin kan. Dia udah begini, oh gila, gue ajak maraton lari kata dia. Gue bilang juga apa, ngapain ngikutin gue lu? Ya udah, singkat cerita, hujan tiba tuh lihat. Itu gue nyampe hujan jam 10 kalau nggak salah. Nah karena gue di area di situ, gue udah malam, homestay gue udah tutup dong, tempat penginapan gue tuh semalam. Akhirnya gue buka tenda di lingkungan base camp tuh yang banyak trotoar gitu kan. Cak, aku buka tenda sini ya. Ya, kau buka aja mas. Ya udah, gue buka tenda situ. Hujan tuh malam nih. Wah di situ masih belum beres lagi lihat. Oh ada lagi bang? Ada lagi sih di situ. Apa tuh bang? Udah, tenda gue diriin 4 tenda kan di situ. Nah, pas masuk tutup, stres. Gua Gejos, Sigit, sama siapa lagi gitu ya, berempat gue tenda. Tutup, teriak di depan, Bang Badru, gila kesurupan.
Jos, begadang lagi. Beda Jos. lagi nih bang. Beda lagi orangnya, cewek yang beda. Tadi, orangnya. Yang pertama si Ina sama si Sinta. Sekarang Dila. Jos, lembur Jos, begadang lagi kita. Iya bang, ya udah gue buka tenda kan, buka tenda, gue keluar ke tenda dia kan, dia berempat. Gue masuk, kenapa? Ini bang. Nah, akhirnya ada si Aina nih, Aina orang Makassar nih, dia temen gue juga. Dia kalau gue ke Makassar, ke Sulawesi, ke gunung sana, dia jadi guide gue, jadi partner gue. Kebetulan dia gue ajak ke Semeru waktu itu. Nah, Aina dia kenapa? Iya ini bang, kayaknya kesurupan gini. Ya udah, langsung gue obatin, alhamdulillah sadar kan, sadar. Ya udah. Nah masuk lagi, beda lagi makhluknya yang masuk ke cewek ini nih si Dila. Kayak nyinden, tiba-tiba nangis. Gue bilang, nih kalau sampai masuk lagi, gue ajak main nih. Ya akhirnya alhamdulillah, gue agak kasar sih itu. Sadar lah bahasanya dah situ. Akhirnya gue tanya, ini kenapa? Kok Dila bisa kayak gini? Nah ada yang ngomong tuh, si Aina ngomong, tadi dia nendang kucing, kata dia, di pos 1. Terus, iya, tadi si Dila nendang kucing. Iya bang, gue nendang kucing. Nah tapi si Selva ini, yang orang Ambon, dia ngeliatnya itu macan. Gede, dia bilang nendang si ketendang sama si Sinta ini. Sama Sinta, si Dila ini. Si Dila itu ngeliatnya kucing bang. Kucing warna putih. Tapi si Selva itu ngeliatnya macan gede, makanya dia jalan cepet. Nah dia bilang, itu ternyata gue mau cerita sama Bang itu ntar pagi, kata dia. Kalau sekarang gue masih belum berani bang ngomong masalah macan itu, karena udah kejadian kayak gini. Ya udah gue bilangin aja kan. Waduh yaudah gak usah pikirin gue bilang gitu. Yaudah tidur. Nah akhirnya gue begadang tuh Lid di depan tendanya dia buat kan, jagain anak-anak lagi bang. Anak-anak ya lembur. Jangan sampai kejadian lagi nih, karena itu hujan emang masih belum berhenti. Yang gue takutin apa, hipotermia gitu. Kalau kesurupan aman lah, oke lah gitu. Kalau kesurupan mah takutlah hipotermia dan ngedrop gitu kan di situ. Akhirnya gue jam berapa ya, jam 3 subuh sama Jos baru bisa tidur tuh. Jos udah hampir pagi, yuk tidur yuk. Akhirnya gue tidur berdua. Baru tidur jam 5 jeep gue nyampe buat jemput gue. Pagi banget kan biasanya jam 8 nih. Jam 5, Mas Badru kenapa? Ayo turun ke Bromo kan rencana waktu itu. Iya mas, gue buka tenda, masih gelap Lid. Jam berapa tuh bang? Jam 5. Mas aku baru tidur loh mas. Aku sengaja mas berangkat jam segini biar enak, kata dia. Ya aku baru begadang. Akhirnya gue ceritain kan, waduh tahu gini mah aku nggak bangunin, kata dia. Ya akhirnya karena gue udah susah, kalau udah bangun mah susah tidur kan Lid. Ya udah mas, ya udah packing. Akhirnya gue packing tuh, persiapan buat turun tuh ke Bromo. Ya udah, alhamdulillah sampai Bromo ya sehat-sehat aja. Karena dan akhirnya itu tuh saling sharing deh tuh kejadian apa aja. Ternyata si Awin ini ngeliat di Ranukumbolo itu, yang Ranukumbolo ujung ya, yang ada shelternya yang sepi banget itu Lid. Dia ngeliat macan. So gede tenda ini, kata dia. Gua kaget dong. Masa sih Bang Awin? Nah si Adit itu ngeliat kucing yang putih tadi. Itu kan. Nah di situ sempat debat tuh. Nah ternyata pas jam berapa ya kata anak-anak ini mah, karena gue udah tidur kan. Maaf. Nah ini kata anak-anak, karena gue waktu itu fokus sama orang yang lagi sakit nih. Ada tenda di ujung, dia agak jauh, yang lu tahu turunan terjal. Nah dia di situ. Kalau gue di sininya Lid, agak yang mau ke pojok sono. Nah dia ngeliat pas paginya, ngomong ke Adit, katanya dia juga ngeliat macan muter-muter di keliling tenda gue itu. Dan gue Jos, serius tuh bang? Ya gue juga gak tahu Jos, itu udah pada cerita gini terus yang akhirnya seru tuh gue cerita tuh di kereta kalau nggak salah deh. Ternyata itu kucing yang tendang sama si Dila warna putih itu. Emang sih pas kesurupan itu kayak macan gitu Lid. Ya kayak begini tangannya kan. Ya kalau masalah kesurupan ya insya Allah lah aman gitu ya, yang penting jangan sampai penyakit asli gitu kan. Dan kesurupan pun kalau emang dia kuat alhamdulillah bisa lah ditanganin. Nah itu menurut gue nih pendakian yang capek banget. Karena ya ditiban hipotermia 2 kali, dan gue begadang. Terus pas summit ditiban hujan, terus kesurupan di atas di Kalimati, sampai bawah ada yang ngedrop, sampai dievakuasi sampai base camp kesurupan lagi dan begadang lagi, dan hujan gak berhenti. Pendakian kemarin itu ya bener-bener capek waktu itu kan, karena ya ulang tadi ya hipo, kesurupan dan yang lain-lain gitu kan. Dan gua anggap ya itu emang resiko buat gua sebagai pemandu gunung, dan si Kejos juga nih partner gua. Ya kita bisa karena terbiasa kayak gitu, karena keselamatan mereka
prioritas buat kita lah bahasanya, karena mereka udah percaya ke gua dan ke tim yang lain, dan ya gua insya Allah gua kasih totalitas sih gitu. Jadi gimana nih Bang, di trip Bang Badrul ini ada gak sih standar peserta yang mau ikut pendakian, misalkan ke Gunung Kerinci atau Rinjani atau Semeru? Jadi apakah yang sudah pernah naik gunung sekali atau 2 kali ataupun pemula pun boleh ikut Bang? Iya. Gimana tuh? Kalau gue sih kagak ada pembatasan ya Bang Walid ya. Jadi gini ya, yang udah-udah ya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebelum COVID gitu kan. Ya nggak ada persyaratan juga sih, maksudnya lu harus punya pengalaman naik gunung, lu harus punya lu harus naik gunung 10 kali dulu gitu kan. Enggak sih kalau gue, karena mereka daftar ke gue dan mereka ya udah percaya sama gue nih gitu, dan gue tinggal edukasi ke dia gitu. Jadi ya walaupun lu pemula, walaupun lu pernah naik gunung, ya lu belajar tentang SOP, tentang ilmunya pendakian seperti apa nih, entah safety pakaian kita, entah caranya di gunung itu seperti apa. Terus kayak, Bang, untuk jaket gimana sih? Gue selalu menekanin sih jaket nomor 1, karena ketika udah dingin cuman jaket yang kita andelin Bang Walid, kayak gitu, sama sepatu kayak gitu kan. Kalau kayak tenda masak kan udah gue siapin semua kayak gitu sih. Dan ada gini sering banget, Bang tapi gue masih pemula, gue belum bisa apa-apa gitu kan. Ya jadi gini, orang yang berpengalaman pasti pernah jadi pemula. Lu mau jadi pengalaman, lu harus jadi orang yang memulai kan kayak gitu. Kalau lu nggak bakal mulai, ya lu nggak bakal punya pengalaman gitu maksud gua. Jadi ya kalau lu coba, ya lu ini pengalaman lu nanti yang lu anggap gue belum pengalaman Bang. Nah lu udah naik gunung, lu ikut, nah itu pengalaman lu gitu. Dan jangan sembarangan ketika pemula nih Bang Walid mau coba-coba naik gunung ke sembarangan orang. Jangan sampai salah kayak gitu maksud gua, karena ya lu aja kan masih belajar nih. Kalau lu jalan sama orang yang salah, ya lu yang ada nggak dapat ilmu gitu loh. Maksudnya ya 1 dipandangnya nyusahin, 2 ya banyak hal negatif lah kayak gitu. Karena banyak tuh orang pendaki yang sok senior banget kayak gitu, mandang pendaki baru itu yang rasanya gimana sih, beban lah ya, padahal dia nggak sadar orang senior itu pun pernah jadi pemula gitu kan gitu. Jadi ketika si pemula ini naik sama orang yang tepat, ya bakal dibimbing gitu sih. Kalau gua nih ya ke adik-adik gua gitu, lihat ya lu nggak bakalan jadi orang yang berpengalaman tanpa memulai kayak gitu sih. Jadi ya kita mulailah sebuah perjalanan kayak gitu. Yang penting kita safety first, kita pelajari nih ilmu tentang pendakian itu seperti apa sih, pantangannya, SOP-nya, cara berjalannya, cara berpakaiannya, terus banyaklah hal-hal yang itu. Karena ya menurut gua nih naik gunung itu hobi yang ekstrim sih ya, karena bisa menghilangkan nyawa kan banyak tuh gitu. Jangan sampailah kita mati di konyol dengan kekonyolan kita gitu. Maksudnya nyawa bisa di mana aja nih, Allah alam kan ya, Allah alam ya. Cuman ya kita mencegah aja sih. Kita udah safety, kita udah belajar ilmu pendakian. Oh kalau gua kena badai seperti apa nih, kalau gua kedinginan gua seperti apa, terus cara berjalannya seperti apa, peralatan gua seperti apa, kayak gitu sih. Gua lebih nekanin seperti itu, dan kebersamaan timnya dan rasa peduliannya itu yang selalu gua tekan. Dan alhamdulillah semuanya sampai puncak. Dan orang yang nggak sampai puncak itu gua anggap orangnya hebat, karena dia udah ngambil keputusan untuk turun ke bawah kayak gitu. Untuk perihal masalah mistis ya teman-teman, ya banyak banget gue cerita sebenarnya. Ya karena lu tahu sendiri Bang Walid, ya bukannya gue sepengalaman, ya gue naik sebulan bisa 3 kali, 4 kali dengan gunung yang ekstrim lah bahasanya, dan bermacam-macam karakter orang. Entah ada yang peka banget sama hal mistis, ada yang nggak peka dan cueknya minta ampun gitu, maksudnya nggak paham lah tentang itu. Ada yang sugestinya tinggi, ada orang yang sombong, ada orang yang baik, ada yang macem-macem lah karakter orang kayak gitu. Jadi kalau pilih masalah mistis banyak banget pengalaman gitu Bang Walid. Salah satunya ini nih kejadian tadi gitu kan. Dan ada juga kayak di Arjuno tuh, gue pernah ngalamin hal mistis juga sama Gejos berdua kan, tahun 2016 itu waktu itu. Dan masih banyak lain sih sebenarnya, cuman gue nggak mau terlalu diekspos. Kalau kayak ketemu kuntilanak, kayak ketemu pocong, ketemu guntur itu udah biasa gitu. Jadi kalau buat diceritain kayaknya kurang greget gitu Bang Walid. Jadi ya kayak gue cerita kayak gini kan ya buat berbagi cerita lah gitu. Karena muda berkelana karena muda berkelana tua bercerita gitu. Jadi gue berbagi ceritanya ke teman-teman gitu sih. Nah jadi Bang, masih ada nih cerita-cerita yang menarik lah
banyak banget. Nah, boleh nih Bang, respon dari teman-teman gimana kalau cerita yang lain dari Bang Badru? Siap, ya kayak Kerinci ya. Terus udah beberapa cerita yang udah gue ceritain juga, dan ya masih banyak sih sebenarnya kisah-kisah gitu. Ya cuman ya pelan-pelan aja gue ceritain kayak gitu, karena gue nggak mau lah nanti sangkanya pendakian gue horor semua terus gitu ya Bang, kan. ya. Padahal ya cuman beberapa aja. Iya, iya. Ya gue ke Semeru udah 26 kali, mungkin lebih kan. Ya pengalaman horor cuma beberapa kali aja gitu, nggak banyak gitu, apa nggak semuanya pendakian Iya, gue horor. Dan horornya pun itu sebagian di peserta gue, kayak dia ngalamin itu kayak gitu sih, kesurupan kan, terus ya tiba-tiba dia ngeliat macan. Iya. Gitu. Jadi nggak di gue semua, ya gue bisa ngerasa, ya gue peka lah terhadap hal-hal kayak gitu. Cuman ya gue nggak biasa, karena emang tempat gue main gue di situ Bang Walid. Ya banyak yang bilang Tarsan. Cuman kalau emang sendirian gue takut juga kalau di hutan ngedon. Tapi nih Bang, baiknya nih Bang, Iya. kita kalau dalam tim sependakian kita nih, cuma Iya. kita doang nih kayaknya yang ngelihat hal-hal mistis, ada keganjalan gitu. Baiknya kita cerita gak sih ke teman kita pada saat itu juga? Kalau gue sih mendingan gak usah. Dengan gak usah ya. Gini, jadi gini ya, lu ngelihat kuntilanak, ngelihat pocong, atau ngelihat makhluk-makhluk yang lain di situ kan, ya makhluk itu belum tentu nyakitin lu, kayak gitu sih. Oh gitu. Ya maksudnya gini loh, lu ngeliat kunti nih, wah kalau lu pikirin mulu malah penyakit buat lu. Pendakian itu jadi horor, jadi nggak have fun lah ya. Kalau dicuekin ya udah sih, emang tempatnya dia. Ya kali lu usir dia kan nggak mungkin. Yang ada lu dibentak-bentak sama dia, kayak gitu. Jadi ya kalau ngeliat ya udahlah nikmatin aja, gitu. Beruntung lu bisa ngeliat dia yang akamsi coy. Kapan lagi ya Bang? Iya, cuman Iya, ya lo cakep ya. serem. Nggak ada yang cakep ya Nggak Bang? ada. Serem semua ya. Serem. Ya cuman ya dibawa biasa aja. Itu intinya. Ya kebetulan kan COVID udah mulai habis nih ya. Ya habis lebaran gue udah mulai jadwal trip lagi kan. Kayak gitu, kayak besok gue mau ke Rinjani, ke Kerinci lagi, ntar ke Semeru lagi, balik lagi ke habitatnya gue, ke hutan, kayak gitu sih. Habis lebaran tuh Bang. Insya Allah habis lebaran. Jadi tapi bisa dicek di mana Bang? Kalau Ada itu- jadwal tripnya? Biasanya gue di Instagram sih. Di Instagram. Pasti gue share itu di Instagram gue. Oke, baik teman-teman. Sekian cerita pengalaman pendakian membawa peserta 14 orang Bang Badru yang dari berbagai macam hipotermia, kesurupan. Ya, semoga kita bisa ambil pelajaran di situ ya. Iya, Ya. benar. Karena Dan sebuah perjalanan, teman-teman- sebuah pelajaran. Ya, karena sebuah apa Bang tadi? Karena sebuah perjalanan ya mengajarkan kita lah sebuah pelajaran lah, apa bla 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 kayak gitu. Jadi teman-teman sekali lagi terima kasih yang sudah nonton podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aktifin juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari channel Bang Badru Keplox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Bang Walid ya. Sama-sama, Udah Bang mau nemenin gue cerita nih. Siap. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya teman-teman. Dadah.